Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur boleh berjumpa dalam sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa, edisi Senin, tanggal 1 Maret 2021. Satu tema menarik kita akan gumuli dan renungkan bersama, mengalahkan ambisi kekuasaan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Markus 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Allah untuk kasih dan kemurahan-Mu. Boleh mengizinkan kami menikmati hari ini. Kami menyambut dengan gembira dan sukacita. Allah berkenan atas kehidupan kami dan mengawali seluruh perjalanan hidup kami hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, sehingga firman Allah ini dapat kami mengerti, dan kami dimampukan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Markus 13 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Amin. Tema kita saat ini, mengalahkan ambisi kekuasaan. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, ada saja orang yang hidupnya menghancurkan sesama. Bahkan menghancurkan dirinya sendiri, itu karena ambisi, itu karena nafsu kekuasaan. Dalam pertemuan kita saat ini kita akan membahas bagaimana mengalahkan ambisi kekuasaan. Bagaimana mengubah kekuasaan menjadi pelayan yang baik. Satu sejarawan, penulis Katolik Inggris, dan seorang politikus bernama Lord Acton, ia mengatakan seperti ini, kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan absolut benar-benar korup. Dan ia mengatakan bahwa kekuasaan bisa diubah menjadi pelayan yang baik. Nah, mari kita perhatikan bacaan kita hari ini dari Markus 13 ayat 1 sampai 2. Dikatakan di situ, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihat betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu, tidak ada satu pun batu itu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dari percakapan ini ada dua makna yang bisa disampaikan. Yang pertama, secara harfiah apa yang Yesus katakan benar-benar terjadi. Tidak sampai 50 tahun setelah percakapan itu, bangunan bait Allah yang kokoh itu dihancurkan, dibuat rata dengan tanah, bahkan hancur tanpa sisa. Makna yang kedua, secara simbolik bahwa bangunan bait Allah yang kokoh dan megah itu mengekspresikan kekuasaan agama, khususnya pemimpin-pemimpin agama yang kokoh dan kuat.
sebegitu kokohnya sehingga terjangkit kecenderungan alami untuk menjadi sewenang-wenang dan semena-mena. Semakin besar kekuasaannya, semakin dahsyat daya perusaknya. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Yesus menjadi korban kekuasaan yang sewenang-wenang itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata bijak mengatakan, di atas langit masih ada langit. Betapapun hebatnya suatu kekuasaan, selalu ada kekuasaan yang lebih besar. Di puncaknya ada kekuasaan Allah. Allah itu maha kuasa. Kekuasaan yang menindas dan menindas manusia harus berhadapan dengan kekuasaan yang melindungi kaum lemah, yakni kekuasaan Allah. Dan bila kemahakuasaan Allah bekerja, tak satu pun batu akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ini peringatan bagi kita. Setiap pemegang kekuasaan besar dan kecil, Allah tetap ada sebagai pemegang kekuasaan yang mutlak dan tertinggi. Walaupun kekuasaan biasanya membuat telinga manusia tuli dan hati nuraninya tumpul. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Matius 20 ayat 26 dan 27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dan Eka Dharma Putra mengatakan, segala bentuk kekuasaan yang diperoleh dengan cara dan motivasi lain daripada motivasi untuk melayani adalah kekuasaan yang demonis, yaitu kekuasaan melayani yang dikuasai dan diatur oleh iblis. Oleh karena itu, dalam kekristenan diajarkan tentang sikap melayani sesama dalam kerendahan hati. Karena itu taklukkanlah ambisi kekuasaan, lakukanlah ambisi melayani dalam kerendahan hati, hati seperti seorang hamba. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan syukur dan doa kita bersama. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada kesempatan yang baik ini. Tuhan boleh menjumpai kami dengan kasih Tuhan lewat firman, dan sungguh memberikan pengajaran bagi kami, mengoreksi kehidupan kami, dan biarlah Tuhan Allah kami menjalani kehidupan ini, kami boleh mengalahkan ambisi kekuasaan yang cenderung ada pada diri kami, dan diubahkan dalam melayani dengan baik sebagai seorang hamba. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk perjalanan siara kehidupan kami hari ini. Dimanapun saudara-saudara kami berada, Tuhan berkati kami semua. Lindungi kami dari berbagai gangguan-gangguan. Jauhkan dari kuasa-kuasa yang gelap. Dan kami boleh melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Dan semuanya untuk kemuliaan Allah. Mampukan kami mengerjakan setiap tugas-tugas kami. Peliharakan seluruh keluarga kami hari ini, seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati jemaat-Mu dalam kondisi dan keadaan mereka. Kami mendoakan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami mendoakan yang terpapar COVID-19, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang dirawat di rumah dan di rumah sakit. Kiranya Tuhan mengasihi dan memulihkan mereka semua. Kami mendoakan yang berduka, Tuhan hiburkan.
yang mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan, persoalan-persoalan hidup. Topang kehidupan mereka ya Allah, dan mereka senantiasa memandang Allah sebagai sumber pertolongan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita ulang tahun, keberhasilan, sembuh dari penyakit, dan berbagai bentuk kasih Allah yang dialami. Sempurnakan syukur kami bersama. Kami mendoakan orang-orang tua kami dalam masa tua dan menikmati masa pensiun. Peliharakan mereka tetap sehat semua dan menikmati kehidupan ini dan senantiasa memuliakan Allah. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami di negeri ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan, melaksanakan roda pemerintahan dengan baik, melaksanakan program-program di tengah-tengah bangsa dan negara ini, khususnya dalam pelaksanaan vaksin, kiranya berjalan dengan baik, dan semuanya untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berkati semua pejuang-pejuang garda terdepan, semua yang terkait di dalamnya yang mengatasi wabah COVID-19. Mereka selalu bekerja dan melayani dengan baik, dan biarlah mereka tetap sehat semua. Dan apa yang dikerjakan boleh dilakukan dengan baik untuk kemuliaan Allah. Berkati kami semua hari ini, kami dijauhkan dari wabah COVID-19, tubuh kami tetap sehat, imun kami tetap kuat, dan kami menjalani kehidupan ini dalam bingkai kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah, ini syukur dan doa kami bersama. Ampunkan segala dosa kami. Terima kami yang datang berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita. Shalom.